Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang kepada Bapak, Ibu-ibu yang menyaksikan Instagram Live RSUD Al-Ihsan. Saya Dr. Festi dari penyakit dalam, masih dalam program P3K RSUD Al-Ihsan. Senyummu, senyumku, sehatmu, kebahagiaanku. Saat ini bersama saya telah hadir Dr. Okto Indrajaya, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metaboli. Pada siang ini kita akan berbincang-bincang dan tanya jawab bisa diberikan secara langsung tentang perbaiki lifestyle, cegah diabetes di era pandemi COVID-19. Acara ini kami selenggarakan dalam rangka memperingati World Diabetes Day 2020. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Festi. Mudah-mudahan sehat ya, Dok ya. Amin. Semoga Bapak Ibu yang menyaksikan juga sehat semua. Baik, Dok, mungkin kita langsung aja ya, Dok ya. Untuk tanya jawab ya, diskusi lah ya, Dok ya, tanya jawab. Ya. Jadi kan saat ini di zaman pandemi COVID seperti ini, Dok. Jadi pergerakan kita terbatas ya, Dok ya, kegiatan terbatas. Terus dari penelitian juga angka diabetes, angka pasien diabetes baru juga meningkat. Nah, sesuai dengan tema kita nih, Dok, hari ini, perbaiki lifestyle, cegah diabetes di era pandemi COVID. Nah, sekarang sebelum kita lanjut nih, Dok, sebenarnya apa aja sih, Dok, yang termasuk lifestyle itu, Dok? Iya, terima kasih Dr. Festi, juga sahabat IG Al-Ihsan yang saya hormati. Jadi lifestyle itu adalah salah satu bagian yang paling penting dalam penanganan diabetes mellitus. Jadi yang pertama itu adalah gaya hidup sehat. Jadi diet dan olahraga. Itu lifestyle adalah diet dan olahraga. Diet sesuai dengan kebutuhan berdasarkan berat badannya, kemudian dimakannya menurut 3J katanya kan, tepat jamnya, tepat jenisnya, tepat jumlahnya, jadi harus diatur. Karena di masa pandemi ini orang cenderung makan yang di online gitu kan. Nah itu semuanya online ya, Dok? GoFoodan gitu lah. Nah itu yang berbahaya karena kalorinya tinggi dan kita nggak bisa menghitung. Orang lebih senang beli yang kekinian padahal kalori gede dibandingkan dengan, apalagi di pandemi sekarang orang tidak mau berolahraga kan, kesulitan berolahraga. Nah itu padahal harusnya 150 menit per minggu harusnya. Nah tapi saya juga takjub juga kita melihat kalau hari Sabtu dan Minggu kok penuh sepeda di Jalan Dago, penuh banget gitu ya. Itu ya problem. Jadi mungkin kita tetap menjaga jarak pada waktu olahraga. Kalau bisa cari tempat-tempat yang terbuka, jadi yang jarang orang main gitu. Jangan seperti sekarang gitu, semuanya ngumpul di rumah makan gitu ujungnya kan. Itu hati-hati gitu ya. Itu dietnya juga masih belum ya, Dok ya? Nah iya, dietnya dieten bukan dihitung. Jadi ya pokoknya intinya yang penting diet dan olahraga yang terpenting ya, Dok, untuk lifestyle. Nah kita tahu kan dengan lifestyle yang buruk ini menjadi resiko nih untuk menjadi prediabetes, nanti kan berlanjut jadi diabetes, apalagi yang di zaman pandemi ini yang tadi sudah Dokter katakan, pergerakan terbatas, semua terbatas, olahraga kurang, mager ya, Dok, di rumah. Nah, jadi gimana nih, Dok, kenapa si lifestyle ini bisa mencetuskan terjadinya diabetes? Jadi gini, kalau masalahnya kalau kita dietnya tidak benar, berarti kita makan asupannya lebih gede daripada pengeluarannya. Nah, kalau begitu masukan lebih besar dari pengeluaran, berarti akan meningkatkan obesitas. Nah, obesitas itu juga akan meningkatkan resistensi insulin. Nah, ini yang kita harus cegah supaya jangan terjadi orang yang obesitas menjadi diabetes. Karena kita ketahui bahwa angka prediabetes di Indonesia kan sebenarnya juga tinggi kan. Dan itu kurang lebih yang terdiagnosa diabetesnya itu 2 kali lipatnya tidak terdiagnosa. Nah itu yang akan menjadi
prediabetes, dan prediabetes itu yang nanti dalam 5 tahun ke depan akan 50% menjadi diabetes. Jadi hati-hati, terutama untuk orang-orang yang punya keturunan diabetes. Makanya kalau di puskesmas sekarang ada germas kan, gerakan masyarakat sehat. Nah itu penting untuk mencari sumber yang akan menjadikan diabetes itu barangkali itu dok. Jadi memang lifestyle berarti sangat penting ya dok ya, untuk pencegahan diabetes apalagi di era pandemi seperti ini. Nah kalau boleh sarannya dok, mungkin diet seperti apa sih dok sebenarnya yang bisa diet dan olahraga seperti apa nih yang kita bisa lakukan? Karena kesini nggak bisa gitu. Kalau olahraga kan senangnya mungkin ada yang senang di tempat fitness atau di mana, kalau sepeda juga rame-rame jadi takut penularan COVID. Nah kira-kira ada tips and triknya nggak nih dok untuk lifestyle lah di zaman COVID kayak gini? Iya, jadi kalau untuk diet sebaiknya kita makan perlahan-lahan seperti Sunnah Rasul makan kunyah 33 kali. Kita memperlambat pengunyahan, itu yang akan membuat orang rasa kenyang itu. Kalau nih kata kita makan dengan cepat, wah itu juga cepat juga makannya, apalagi kalau makan yang manis. Kan insulin naik dan kebutuhan makanannya akan bertambah gitu. Makanya kalau bisa hindari makan yang berkarbohidrat tinggi. Karena itu akan merangsang insulin sehingga insulin itu merupakan appetizer, jadi memberikan keinginan tuh makan yang lebih banyak. Nah kemudian kalau olahraga, barangkali olahraga kan bisa di rumah, bisa jalan di sekitar rumah atau sepeda di sekitar rumah, jadi nggak usah ke tempat yang ke gym, nggak usah lah gitu kan. Kalau di gym nanti kan kita nggak tahu nanti ada alat itu berapa lama nempelnya kuman itu di situ kan. Mendingan kita latihan di rumah aja gitu, menyediakan alat-alat sederhana di rumah untuk berolahraga. Oke. Terus memang kan yang penting kan kita pencegahan buat terjadinya diabetes nih ya dok ya, dengan adanya lifestyle itu. Nah memang kan sekarang untuk pasien-pasien yang COVID ini banyak yang disertai dengan komorbid dok, sering komorbidnya apalagi pasien dengan diabetes itu sering sekali dengan COVID. Nah sebenarnya seberapa rentan sih dok pasien-pasien diabetes ini untuk terkena COVID-19 ini? Jadi gini, problemnya pada orang yang mempunyai diabetes atau prediabetes, gula darah tinggi. Nah gula darah tinggi itu yang akan mengundang segala macam mikroba, baik virus maupun jamur. Nah itu kan akan berdatangan kalau pasien diabetes tidak menjaga pola makannya. Nah kalau pasien diabetes itu tidak terkontrol, pasti kuman nongol kan, pasti nempel. Dan ingat bahwa orang diabetes itu karena gulanya darahnya tinggi, itu pertahanan tubuhnya juga terganggu gitu kan, sistem imunitasnya terganggu. Nah itu yang mungkin membuat COVID ini seneng di badan orang diabetes. Oleh karenanya jaga makan, apalagi pada sekarang kan lagi musim mangga gitu kan. Jadi orang kadang-kadang nggak tahu kalau mangga itu nggak boleh. Jadi makan tiap hari makan 2 kilo gitu. Pas datang ke sini gula darah 500 sampai senyum-senyum gitu. Padahal senyum. Waktu nggak boleh ya dok gitu. Jadi mungkin penerangan gizi paling penting mana. Nah kalau untuk orang diabetes sendiri dok, kan udah terkena diabetes nih, ya mungkin selain minum obat teratur pasti ya dok ya buat pengaturan gula darahnya. Nah selain itu apalagi nih dok yang bisa dilakukan untuk para diabetes ini nih untuk mencegah COVID dalam hal lifestyle lah dok? Ya kalau menurut saya tinggal datang ke ahli gizi, dengar petunjuknya, taati. Karena orang-orang yang gulanya tinggi itu kadang-kadang kalau ditanya udah ke gizi sudah, tapi ditaati enggak gitu kan. Curi-curi kan, kadang-kadang masih pengen, nggak pengen. Atau di depan rumah ayah pohon mangga aku madai gitu kan, mangga dituang gitu kan, sayang gitu. Makanya saya bilang kalau berbuah matang langsung dikeranjangi kirim ke tetangga gitu, saya bilang gitu, jangan diputar makan. Jadi harus jaga pola makan dengan baik. Nah kemudian olahraga secara teratur.
Kalau bisa ajak seluruh keluarga berolahraga untuk supaya ada motivasi, karena kalau andai kata kita olahraga sendirian itu malas, gimana besok lagi. Jadi ajaklah seluruh keluarga untuk diet bersama-sama. Jadi kalau misalkan orang tua ada diabetes, ajarkanlah pola makan yang baik untuk semua keluarga, olahraga yang teratur. Nah, niscaya kita bisa terhindar dari komplikasi dan pandemi COVID ini. Kira-kira kalau yang gampang dok, olahraganya apa aja yang bisa dilakukan bersama keluarga dok, buat yang dengan terbatas lah orangnya gitu dok, untuk pasien diabetes? Ya mungkin kalau saya bilang ya jalan kaki ya dok ya, jalan kaki murah. Harus gerak yang penting harus gerak gitu aja, jangan sampai mager kata dokter. Pasti tadi kalau mager kita celaka aja gitu kan, pasti nanti bau badannya meningkat. Kira-kira minimal berapa, misalnya sehari berapa menit nih dok? Ya cukup 30 menit per hari, tapi 5 kali sehari, 5 kali dalam seminggu. 5 kali dalam seminggu. Nah itu minimalnya segitu. Minimal biar agar ini ya dok ya, biar sehat ya dok dan tercegah dari COVID ini. Oke. Buat bapak-bapak yang ibu-ibu yang sedang menyaksikan Instagram Live, jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan melalui Instagram RSUD Al Ihsan. Oke, baik dok, kita lanjut lagi nih dok. Untuk lifestyle nih mencegah COVID-nya sendiri. Nah, jadi kan kira-kira selain diet, nah kita kan nggak tahu nih siapa yang ada prediabetes, siapa yang punya resiko diabetes, mungkin keluarganya nggak punya turunan diabetes. Nah, kira-kira apa nih dok, ada nggak tanda-tanda yang bisa diwaspadai buat orang-orang yang udah mulai terkena prediabetes, biar lifestyle lebih bagus gitu? Ya, jadi sebetulnya prediabetes itu kan itu adalah suatu metabolic syndrome kan. Jadi adalah sindroma yang ada kenaikan gula darah. Biasanya gula darah puasa dulu. Kemudian ada hipertensi. Terus ada kelainan kolesterol. Kemudian yang paling penting adalah peningkatan lingkar pinggang. Itu aja. Jadi kita lihat dulu lingkar pinggang. Kalau pada wanita harus kurang dari 85, laki-laki kurang dari 90. Kalau lingkar pinggang bertambah, nah kita siap-siap tuh masuk ke prediabetes. Jadi harus siap gitu. Kalau udah tahu gitu ya kita lifestyle dong gitu kan, supaya nggak terjadi jadi harus hati-hati ya dok kalau makin gede. Iya. Ya, dok, ya? Jadi kalau kita ukuran celana nambah terus ya siap-siap gitu. Itu aja. Jadi sebelum mungkin bisa perlu cek lihat dulu aja ya dok ya, lingkar perutnya dan pinggang. Oke. Jadi ya paling waspada nih kita buat para yang sudah mempunyai tanda-tanda ke arah sindrom metabolik ya dok, yang salah satunya bisa mungkin dilihat dengan penambahan berat badan juga kayaknya dok ya. Terus dengan makannya juga, terus untuk olahraga juga. Terus dok, kira-kira nih yang satu lagi untuk lifestyle ini ada pesan nggak dok buat para diabetisi atau para yang sudah sadar nih pasien prediabetes untuk supaya ya di zaman pandemi gini untuk supaya tidak ikut tertular juga dengan COVID-19. Jadi sebetulnya gini, lifestyle itu sangat penting untuk mengontrol kelebihan dari asupan. Jadi terutama kalau orang yang cenderung prediabetes, jadi mesti dia punya keturunan bapaknya prediabetes, keluarga diabetes, siap-siap dia pada suatu saat akan terjadi diabetes. Oleh karenanya harus dicegah dengan cara lifestyle yang baik. Jadi diet yang benar, makan yang sehat, bukan makan yang suka. Kalau makan sehat pasti nggak banyak, kalau makan suka pasti banyak. Makan yang disukai pasti banyak, kalau makan nggak enak pasti nggak banyak. Nah yang kedua adalah pasien tersebut harus ingat bahwa kalau dia sudah diabetes, cegah supaya jangan terjadi komplikasi, karena begitu tambah komplikasi tambah obat dan pasiennya tambah stres biasanya. Nah stres itu akan menurunkan imunitas juga, jadi hati-hati kalau orang yang cemas tuh nanti gampang terserang COVID gitu. Jadi harus udah cemas
komplikasi makin rentan ya dok ya? Makin rentan gulanya. Terus dia bilang makan dulu saya nggak bolehnya uang nggak boleh, nggak bisa beli. Sekarang bisa beli nggak boleh makan, gitu kan sebel sekali gitu kan. Jadi harus diatur lah gitu, karena kita hidup ini kan bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Kata guru-guru saya, kalau orang muslim meninggalnya harus husnul khotimah, harus masih bisa lihat baca Quran sampai meninggal, harus bisa sholat pakai kaki sendiri. Jadi jangan sampai komplikasi itu akan menghambat tujuan kita menuju sang Halik kita aja. Pokoknya intinya semuanya harus dijaga ya dok ya? Iya. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan dok. Yang pertama dari Bapak Husaini Ahmad. Jadi ini untuk olahraga, olah pola pikir, olah rohani juga. Nah, bagaimana cara mengelola stresor dok menghadapi karantina? Jadi kan pasien-pasien yang sudah terdiagnosa COVID, nah tadi kan juga stres menurunkan imunitas, makin nggak sembuh-sembuh gitu. Nah ini gimana kira-kira ada kiat-kiat cara mengelola stresornya dok? Ya sekarang gini, kalau menurut saya kan kalau orang sakit itu kan ada izin dari Allah, dan sebenarnya barangkali itu merupakan kifarat buat sang penderita. Jadi kalau saya bilang ya kita harus menerima bahwa kita sama Allah dicoba gitu. Nah itu kita berserah diri, kita kembalikan lagi ke Allah. Ya Allah, kalau ini kifarat mudah-mudahan dosanya diampuni. Mungkin itu ya yang harus itu. Ada yang bilang bahwa kalau nanti meninggal karena COVID itu bisa syahid kan gitu. Kalau orang mikir gitu, semua mati COVID aja masuk surga ya, beres nggak ya? Nggak usah stres gitu kan. Memang cobaan dari Allah, ya Allah saya terima gitu kan, semua penyakit dari saya, dari Allah, mudah-mudahan diangkat atau dimurangi dosa-dosa saya itu aja. Yang penting mah harus menerima dulu ya. Harus terima, dan pasti kalau dengan pikiran tenang, pengobatan cukup baik yang diberikan di rumah sakit itu pasti sembuh biasanya. Insya Allah ya dok ya. Yang penting luar dalamnya sehat ya dok ya. Harus terima lah. Harus menerima. Oke. Iya. Dok, selanjutnya untuk di era COVID ini aktivitas fisik atau olahraga apa yang dianjurkan yang dianjurkan bagaimana dok? Ya sebetulnya olahraga tuh nggak usah yang aneh-aneh, angkat besi, nggak usah berenang, nggak usah sepedahan, terus beli Brompton, nggak usah ya. Cukup pakai jalan kaki gitu, asal bergerak gitu. Apa di rumah kita mengerjakan tugas sendiri, cuci ini ngepel kayak gitu, itu kan sebenarnya udah kerjaan ya. Dan jangan jadi orang yang sambil nonton TV sambil kudapan gitu kan. Olahraga tangan dong. Olahraga mulut dan tangan. Itu bahaya itu kan, langsung cemal-cemil terus tambah berat badan gitu. Pokoknya yang gampang murah ya dok, yang gampang murah juga banyak sebenarnya dok ya, jalan kaki. Nah sekarang masalahnya juga ingat makanan yang sekarang yang murah itu kan semuanya karbohidrat. Jadi pilih dong, kalau dikata pengen ngemil, ngemil sayuran gitu harusnya, jangan ngemil cemilan gitu kan. Nah itu bahaya sekali untuk orang diabetes ya. Oke baik dok. Nih ada lagi dok pertanyaan. Bila lansia dengan diabetes yang terkontrol, misalnya terkena COVID, apa saja dok yang harus diawasi untuk mencegah kondisinya semakin memberat? Jadi kalau udah terkontrol biasanya, jadi orang sehat saja yang tidak pernah komorbid juga bisa kena COVID. Apalagi orang diabetes yang walaupun dia terkontrol pasti juga bisa kena kan. Jadi kalau udah terkena, jalani hidup tenang, sudah gitu tetap di dalam isolasi mandiri, jangan terus jadi main sepak bola di dalam tempat gitu, jangan. Jadi kita tetap aja isolasi mandiri, kita mendekatkan diri sama Allah. Kalau diberikan kesempatan, dia masih memberikan bisa bersyukur, bisa maksudnya menambah imannya gitu. Jadi dia bukan hukuman gitu menurut saya, itu dikasih waktu sama Allah, diperingat, disentil supaya kembali ke jalan yang benar. Mungkin itu aja. Jadi intinya pertama menerima dulu ya dok ya, menerima dulu, kurangi kecemasan, jadi sehat dari dalam juga ya dok ya. Harus sehat luar dalam. Sehat luar dalam, itu intinya ya dok ya. Oke, ada dari Instagram masih ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke.
Mungkin tadi itu ya dok ya, pesan-pesannya mungkin yang sedikit saya simpulkan dari tadi perbincangan kita. Yang penting dengan lifestyle yang bagus bisa mencegah menjadi diabetes, prediabetes, dan insya Allah bisa mencegah untuk COVID-19 juga. Nah, lifestyle dengan diet dan olahraga yang cukup dan sehat, diet sehat, olahraga yang cukup ya dok ya. Nah, kira-kira ada pesan lagi dok, terutama buat para diabetes ini, kalau ada yang melihat, pasti kan mereka khawatir, saya kan penderita DM dok, gitu. Jadi pasti takut kenanya lebih gampang, atau misalnya kalau udah kena takutnya lebih berat gitu. Ya, sebetulnya prinsipnya diabetes itu kan penyakit seumur hidup yang nggak bisa sembuh. Jadi harus berpikirnya harus diet seumur hidup, olahraga seumur hidup, minum obat seumur hidup, dan kontrol seumur hidup. Jangan kayak kemarin begitu COVID semua nggak ada yang ke rumah sakit, hilang terus datang gulanya udah 600. Saya bilang kalau di rumah nggak ada makanan nggak beli. Kenapa obatnya nggak beli? Makan terus, obat nggak beli, olahraga enggak, takut di luar, takut ada itu kan. Terus ngapain mager sampai makan? Makin ya dok ya. Jadi makin lagi, sebaiknya tetap menjalankan diet secara teratur, olahraga secara teratur, walaupun mungkin nggak usah keluar rumah, kita bisa di sekitar rumah saja. Obat-obatan, kalau misalkan nggak bisa, tanya dok, kan sekarang banyak yang sistem online itu kan, halo dok, apa, tinggal nanya, dok saya gini, gimana? Nah itu bisa membuahkan pemecahan kalau dia takut ke rumah sakit, mungkin itu dok. Jadi nggak sekarang nggak cuma hanya diabetes sih dok ya yang perlu perbaikan lifestyle. Kita pun orang-orang yang sehat, insya Allah sehat, juga perlu lifestyle bagus, karena untuk kedepannya dok kita kan nggak tahu ya dok ya. Iya. Mungkin sementara sampai di sini dulu perbincangan kita tentang lifestyle di era pandemi COVID ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan terutama mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak diabetisi yang menyaksikan Instagram Live ini. Mungkin terima kasih banyak Dr. Besti. Ada pertanyaan lagi mau ditambahkan? Oh, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan honornya berapa? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada apa? Iya. Ya ternyata baru nonton semua Baru nih. nonton dok, lagi makan siang sambil nonton dok. Dok, saya dengan Wida izin bertanya bagaimana menentukan pengaturan makan pasien dengan insulin. Apakah kita mengikuti kebiasaan makan dan kebutuhan gizi pasien, kemudian menentukan unit insulinnya, atau sebaliknya? Oh, maksudnya dengan insulin dok, atau mengikuti kebiasaan makan dan insulinnya menyesuaikan, atau insulinnya duluan insulinnya baru makannya disesuaikan gitu dok. Jadi gini, kalau pasien itu biasanya insulin itu ada yang diberikan insulin basal atau insulin sekali sehari yang malam hari, ada yang insulin prandial yang diberikan 3 kali sebelum makan. Nah kalau biasanya kalau dokter Vesti dan saya itu ngobatinnya berikan dosis kecil dulu. Biasanya kalau dosis basal kita berikan 10 unit dulu, terus dosis prandial kita kasih 4 gitu kan. Nah itu sekarang betulkan dulu yang puasanya. Gula darah puasa harus di antara 80 sampai 130. Jadi nanti tiap 3 hari atau tiap minggu naikkan dosis yang basal yang malam itu 2 unit sampai tercapai gula darah di bawah 130. Nah kalau itu sudah tercapai gula darah puasa di bawah 130, baru dia habis makannya apakah lebih dari 180. Kalau lebih dari 180 naikin gula darah insulin yang prandialnya itu 4 unit gitu sampai tercapai di bawah 180. Tapi ingat makannya makan apa dulu kan gitu kan. Jadi bukan insulin yang menyesuaikan makanan. Makanan yang menyesuaikan, karena kalau nanti dia makannya nggak dijaga terus diberi insulin, pasien jadi gemuk, udah gitu dia pasti jadi stres gitu kan. Kenapa saya
udah diet, udah disuntik insulin kok jadi gendut gitu kan. Sebetulnya kalau dia disuntik insulin tapi makannya bagus, pasti nggak akan gemuk, pasti tetap kurus. Jadi yang penting makan dulu, kata dokter Hikmat, jamu kan gitu kan, jaga mulut gitu kan. Yang penting itu jamu, jadi bukan nambahin obat, enggak. Yang penting Jadi bukan makannya dibanyakin, insulinnya digedein ya dok? enggak gitu. Sekarang kan ada juga yang pakai insulin pump kan, Ya. itu nggak usah ngatur-ngatur berapa unit, dia makan martabak langsung keluar sendiri sekian unit gitu. Tapi orangnya tambah gemuk pasti. Jadi jaga mulut dulu yang pertama itu. Jadi kalau nggak yakin datang lagi ke ahli gizi, nanyain nih, bener nggak makan saya nih? Sekarang lagi makan mangga, boleh apa enggak? Saya bilang makan aja kulitnya, isinya kasih orang. Gitu saya. Oke dok, nih ada lagi nih pertanyaan. Dok, diet nutrigenomik itu bisa meringankan gejala diabetes? Gini, nutrigenomik itu pemeriksaan terhadap kebutuhan jadi individualized, jadi berarti personal. Apakah orang ini boleh minum kopi berapa banyak, berapa makan coklat berapa banyak, itu jadi tiap orang berbeda. Ada yang sensitif terhadap beberapa jenis makanan, tapi harus diperiksa, dan itu harganya mahal, gitu aja kan. 10 juta masalah dokter Besti ya dulu ya. 10 juta kayaknya. Nah itu ada yang berdarah, ada yang triliur gitu kan. Tinggal pilih pengen yang mana, tapi begitu ketahuan kita, oh saya nih sensitif terhadap makanan itu, berarti kita harus diet itu beneran gitu. Jangan sampai tergoda rayuan setan yang tergoda. Mumpung kekinian gitu ya. Mumpung kekinian ya dok, apa-apa diikuti ya. diikuti. Oke. Ya kayaknya sih nggak ada pertanyaan lagi ya. Ya mungkin sekian dulu dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan semua kita sehat selalu, terutama di masa pandemi COVID ini. Mudah-mudahan cepat berakhir ya dok ya. Biar bisa ini lagi dok, olahraganya nggak di rumah aja ya dok. Biar nggak bisa nggak pakai masker. Cari masker yang bagus-bagus susah nyap. Ya, mungkin segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.